Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam 40 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan di malam hari ini kita akan lanjut seri kita masih dalam seri Wanita Sehat. Topik yang akan kita bahas saat ini yaitu Ibu dan ASI. Air susu ibu atau sering disingkat ASI ini disebut-sebut penting bagi sang bayi dan konon nutrisinya belum ada tandingannya. Tapi tahukah Anda bahwa ASI bukan hanya sekedar nutrisi? Apa saja manfaat dari ASI dan bagaimana cara mendapatkan kualitas dan juga kuantitas dari ASI? Untuk menjawabnya telah hadir bersama kami di studio saat ini yaitu Dr. Sabrina Nusawakan. Dr. Sabrina menyelesaikan profesi dokter dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2015 silam. Kemudian sempat mengawali karir di Puskesmas Mopurujaya Timika pada tahun 2015. Dr. Sabrina juga sudah menggali pengalaman di RSUD Timika dan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. J.A. Latumenten, Ambon. Dan tiba saatnya untuk kita langsung saja menyapa narasumber kita di malam hari ini, Dr. Sabrina Nusawakan. Selamat malam dokter. Selamat malam. Apa kabarnya dokter? Kabar baik, puji Tuhan. Ya ini semakin besar ya, kandungan ya, tetapi sehat-sehat puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Baik dokter, kita akan segera mengawali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akan membukanya dengan doa, saya akan pimpin kita dalam doa. Sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena berkat dan penyertaan-Mu yang tak putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kembali kepadamu ya Tuhan. Kami akan menyerahkan seluruh rangkaian acara program live kami di malam hari ini dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan dengan tuntunan-Mu saja kami dapat berkat dari narasumber yang sudah hadir bersama-sama kami, khususnya Dr. Sabrina Nusawakan yang sudah bersama dengan kami. Pimpin dia agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Bantu dia ya Tuhan agar segala sesuatu yang sudah dia siapkan dapat disampaikan dengan baik dan jelas, tentunya menjadi berkat bagi kita semua. Bantu kami para pendengar live agar dapat menerima dengan bijaksana dan juga diberikan kekuatan untuk melakukan apa yang terbaik bagi diri kami masing-masing, kesehatan kami. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan break sebentar. Dan sahabat live, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita di malam hari ini, yaitu Dr. Sabrina. Baik, selamat malam dokter. Topik kita ya di malam hari ini yaitu Ibu dan ASI. Apa saja yang ingin atau rindu dokter sampaikan untuk mendahului pembahasan kita di malam hari ini? Kami persilakan dokter. Ya. Selamat malam bagi saudara-saudara yang pada saat ini menonton acara ini.
Saat ini saya akan membawakan tentang menyusui tidak hanya memberi nutrisi. Nah, jadi kalau kita mau bicara tentang ASI, kita harus mencari sumber yang terpercaya, yang tentunya pro kepada ASI dan juga menyusui. Di Indonesia sekarang ada dua sumber yang terkenal, yaitu konselor menyusui dan juga konsultan menyusui. Jadi mereka punya pelatihan. Konselor itu lebih singkat, sedangkan konsultan itu lebih panjang dan mereka ada praktek turun lapangan, jadi lebih profesional. Ada buku yang beredar tentang menyusui, anti stres menyusui, ditulis oleh dokter spesialis anak yang juga adalah seorang konsultan menyusui. Jadi untuk orang tua yang sedang menyusui atau berencana untuk menyusui, bagus sekali untuk memiliki buku ini karena semuanya dibahas di dalam buku ini. Nah, ini saya berikan contoh dari sekian banyak sumber yang terpercaya. Nah, seperti ini, Dr. Ingrid Siahaan ini memiliki gelar IBCLC. Ada juga yang konselor laktasi seperti Sahrah Khaira, dan juga ada dokter anak seperti Dr. Fresilia Regina. Ini adalah seorang dokter anak yang juga adalah seorang konsultan menyusui. Jadi untuk orang tua yang mau untuk menyusui bisa mencari sumber-sumber seperti ini agar bisa dibantukan pada saat menyusui. Nah, ada juga grup di Instagram yang juga memiliki website namanya AIMI. AIMI ini Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Jadi bisa dilihat di Instagram, cari AIMI pusat yang ada centang biru. Nanti di situ juga ada informasi-informasi tentang AIMI yang ada di kota-kota. Nah, menyusui adalah rancangan Tuhan. ASI adalah makanan yang dibuat Tuhan untuk bayi yang lahir ke dunia. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan ASI. ASI memiliki komponen yang sama dengan otak manusia, dan otak manusia 80% itu terbentuk saat 1000 hari pertama kehidupan atau sampai berumur 2 tahun. Jadi ada seorang prof yang meneliti tentang komponen ASI dengan komponen daripada otak manusia, dan beliau menemukan bahwa komponen ASI itu 58% adalah lemak, sedangkan otak manusia itu komponennya 60% adalah lemak. Jadi tidak ada satupun yang bisa menggantikan ASI kecuali ASI itu sendiri. Menyusui adalah perintah negara. Jadi menyusui itu memiliki undang-undang di Indonesia sendiri. Di pasal 128 dikatakan setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Nah, di pasal 200, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 2 dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Jadi untuk menyusui itu di Indonesia memiliki undang-undang tersendiri. Jadi kalau ada yang menghalangi bisa dilaporkan. WHO dan UNICEF juga mengeluarkan 10 langkah keberhasilan menyusui. Nah, ini dia 10 langkahnya. Yang pertama, mempunyai kebijakan tertulis tentang pemberian ASI yang rutin dikomunikasikan kepada seluruh petugas fasilitas kesehatan. Yang kedua, memberikan perhatian kepada petugas untuk dapat menerapkan kebijakan ini dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan cara menyusui kepada seluruh ibu hamil. Yang keempat, melaksanakan inisiasi menyusui dini. Yang kelima, menunjukkan teknik menyusui yang benar dan mempertahankan menyusui walaupun ibu terpisah dengan bayinya.
Yang keenam, tidak memberikan makanan dan atau minuman selain ASI selain karena indikasi medis. Yang ketujuh, melaksanakan rawat gabung, mengizinkan ibu dan bayi bersama dalam 24 jam. Yang kedelapan, membantu ibu menyusui semau bayi. Yang kesembilan, tidak memberikan dot dan atau kempeng pada bayi. Yang kesepuluh, membina kelompok pendukung ASI. Jadi, saudara-saudara bisa ingat bahwa di Indonesia punya undang-undang, dan ini 10 langkah yang dikeluarkan oleh WHO dan UNICEF yang akan mendukung keberhasilan kita untuk bisa menyusui anak kita. Manfaat untuk bayi: terhindar dari penyakit mulai dari kepala sampai kaki. Misalnya, infeksi otak, infeksi selaput otak, infeksi telinga, infeksi dalam rongga mulut, infeksi saluran pencernaan, infeksi paru-paru, dan infeksi lainnya. Jadi tidak hanya imunisasi yang bisa mencegah anak kita terkena penyakit, tetapi yang paling penting adalah ASI itu sendiri. Melindungi bayi dari penyakit alergi seperti asma, eksema, penyakit kanker, dan juga penyakit metabolik. Bayi ASI juga lebih cerdas secara kognitif, cerdas emosional, perkembangan bahasa akan lebih baik karena saat menyusui, sang ibu akan bisa berinteraksi dengan bayi. Manfaat untuk ibu: mengurangi perdarahan pasca persalinan, mempercepat pengecilan rahim, pengembalian berat badan pasca melahirkan, dan ibu yang menyusui akan terlindung dari penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kanker, serta pengeroposan tulang. Jadi, manfaat saat menyusui itu tidak hanya untuk anak, tetapi juga untuk ibu itu sendiri. Untuk ayah juga ada manfaatnya, membantu mengurangi pengeluaran. ASI dan menyusui adalah hal yang berbeda. Menyusui bukan hanya memberikan makanan yang terbaik bagi bayi, yaitu ASI, tetapi juga memberikan kenyamanan, keamanan, dan berbagai manfaat baik lainnya. Keuntungan menyusui: perkembangan oromotor untuk mengunyah. Jadi oromotor ini ketika bayi itu menyusui, mulutnya itu dipakai semua. Jadi rahang depan, rahang samping semuanya dipakai. Beda kalau misalnya bayi itu minum dari media lain, misalnya dari DOT. Pada saat dia memakai DOT itu, yang dipakai itu hanya gusi bagian depan dan juga rahang bagian depan. Tapi kalau kita lihat bayi itu menyusui, pada saat dia menyusui, semua ini bergerak. Mulutnya ini semua bergerak. Jadi mulutnya itu terlatih untuk mengunyah makanan. Makanya kalau misalnya anak-anak yang tidak menyusui itu pada saat MPASI itu lebih susah untuk makan karena oromotornya itu tidak dilatih dengan baik, tidak menyusui langsung ke ibunya. Yang berikutnya, membentuk antibodi yang bisa melawan bakteri dan juga virus, menurunkan resiko terkena kanker. Nah, di sini ada artikel mengenai mikrobiota ASI dan perannya terhadap saluran cerna bayi. Nah, jadi pada saat ibu itu menyusui, kalau kita lihat payudara seorang ibu itu ada bagian hitam sebelum puting, itu ada bagian hitam yang bulat, itu namanya areola. Nah, pada saat kita atau seorang ibu menyusui bayinya, di areola itu ada tertempel bakteri-bakteri. Nah, bakteri-bakteri itu yang masuk ke dalam mulut bayi sampai ke saluran pencernaannya dan membentuk antibodi di pencernaannya. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang itu istilahnya bakteri baik, tapi sekarang yang terkenalnya itu mikrobiota, dan itu hanya didapatkan pada saat bayi itu menyusui langsung ke ibunya. Makanya dikatakan bayi yang menyusui itu lebih sehat karena dia terpapar langsung dengan mikrobiota ini. Kolonisasi awal mikroba dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait dengan cara persalinan melalui vagina versus seksio cesaria atau SC. Praktik pemberian makan dan komposisi mikrobiota usus berbeda pada bayi yang diberi ASI dan susu formula. Jadi pada saat kita itu bersalin secara normal atau persalinan normal, bayi itu akan melewati vagina. Nah, di situ ada bakteri-bakteri juga. Jadi itu
itu juga mikrobiota yang bisa didapatkan oleh seorang bayi. Jadi selain ASI, persalinan normal juga bayi bisa mendapatkan mikrobiota tersebut. Sejumlah besar mikroba diketahui berkolonisasi di usus bayi pada hari-hari dan minggu-minggu pertama kehidupan. Nah, yang berikutnya adalah Hamlet. Tadi sempat dibilang bahwa ASI itu juga bisa menurunkan risiko kanker. Hamlet human alpha lactalbumin made lethal to tumor cells, substansi ASI pembunuh sel kanker. Nah, ternyata saat ini ditemukan di ASI dapat membunuh sel-sel kanker. Ditemukan pada ASI beberapa tahun yang lalu. Pasien dengan kanker kandung kemih yang dirawat dengan bahan yang diekskresikan dari ASI ternyata sel-sel kankernya mati setelah menjalani pengobatan. Jadi Hamlet ini ditemukan secara kebetulan ketika para peneliti sedang mempelajari sifat antibakteri ASI dan mereka meneliti lebih lanjut lagi. Hamlet juga ini secara spontan terbentuk dalam air susu manusia. Yang penting dari Hamlet ini hanya membunuh sel kanker dan tidak mempengaruhi sel-sel sehat. Yang berikutnya adalah semakin lama minum ASI dapat menurunkan agresivitas anak. Nah, membina bagaimana bisa menurunkan agresivitas anak, karena pada saat kita menyusui, kontak mata yang baik, sering dipeluk, sering menyusui sambil berinteraksi. Jadi penelitian jangka waktu pemberian laktasi ada salah satu faktor kunci yang mempengaruhi tingkat agresivitas anak. Ini diteliti 14 tahun dan kepada 2.900 bayi yang baru lahir. Jadi bukan penelitian yang luar biasa. Bahkan dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan hingga 2 tahun, ibu sudah berhasil menurunkan tingkat agresivitas anak sehingga anak terhindar dari gangguan kesehatan jiwa. Nah, tidak memberikan sufor kalau bukan karena indikasi medis. Jadi sufor tidak diberikan sembarangan, tetapi harus ada indikasi medisnya. Bagaimana agar dapat berhasil menyusui? Ini yang paling banyak dipertanyakan. Bagaimana supaya saya bisa menyusui? Yang pertama, kita harus memiliki niat dulu. Saya memiliki niat ketika bayi saya lahir, saya akan memberikan ASI, saya akan menyusui eksklusif, saya akan menyusui sampai 2 tahun. Jadi harus punya niat dulu dan didoakan. Yang berikutnya, kita harus memiliki pengetahuan. Jadi tidak hanya niat, kita harus memiliki pengetahuan bagaimana sih ASI itu, bagaimana sih cara menyusui yang baik, apa yang harus kita lakukan, masalah apa yang akan kita hadapi, bagaimana solusinya. Kita harus tahu semua supaya kita bisa punya bayangan ketika anak sudah lahir. Yang berikutnya adalah dukungan. Dukungan dari suami, dari keluarga, sangat penting sekali karena biasanya justru dukungan ini yang mengurungkan niat atau menghilangkan niat daripada seorang ibu untuk menyusui anaknya. Peran ayah ASI sangat penting. Jadi kalau kita punya anak, yang menyusui itu bukan hanya seorang ibu, tetapi ayah juga. Makanya sekarang dikenal istilah ayah ASI. Jadi seorang ibu itu bisa sukses menyusui karena ada ayah ASI di samping. Ayah ASI yang selalu mendukung, yang mendorong, yang membantu seorang ibu itu untuk bisa terus menyusui. Kalau dia capek ada yang pijat, kalau dia lapar ada yang suap. Karena menyusui itu di awal-awal kehidupan seorang anak itu tiap 2 jam, bisa tiap 1 jam. Jadi kadang-kadang waktu makan pun sulit. Jadi ada ayah ASI yang bisa bantu seorang ibu menyusui untuk bisa makan. Nah, ada istilah 3B, breast, baby, dan juga brain. Breast itu yang pertama kita harus tahu dulu ASI dibentuk sejak usia kehamilan 16 sampai 20 minggu. Itu namanya laktogenesis yang pertama. Namun ASI belum keluar karena dihambat oleh hormon kehamilan di plasenta. Terkadang ada kolostrum yang merembes saat hamil, tapi itu tidak menjamin sedikit atau banyaknya ASI. Nah, setelah bayi lahir, hormon di plasenta yang menghalangi perlahan-lahan turun sehingga ASI awal
keluar atau yang disebut kolostrum. Jadi kalau di tempat kita melahirkan, kita sering dengar ya, dibilang, oh ASI-nya tidak keluar atau ASI-nya belum keluar. Itu tidak benar ya, karena ASI sendiri sudah dibentuk sejak seorang ibu itu hamil 16-20 minggu. Atau ada yang kalau suka merembes, terus ibunya tidak merembes, ASI-nya saat hamil dibilang, kayaknya ini ASI-nya tidak ada ini atau ASI-nya sedikit. Itu juga tidak benar, karena merembes saat hamil itu tidak menjamin kalau ada ASI atau banyak atau sedikitnya ASI tersebut. Saat bayi sekitar 3-8 hari, produksi ASI tahap 2 atau laktogenesis 2 dimulai. ASI semakin banyak, produksi ASI masih bergantung pada hormon ibu. Jadi pada saat laktogenesis 2 ini, itu ASI-nya biasanya lagi banyak-banyaknya. Keluar banyak sekali sampai tumpah-tumpah, sampai kita tidak tahu mau bikin apa ini ASI. Karena masih bergantung kepada hormon. Nanti kita bahas hormon apa itu. Nah, setelah bayi berusia 9 hari dan seterusnya, produksi ASI tahap 3 atau laktogenesis 3 dimulai. Pada tahap ini produksi ASI bergantung pada hisapan bayi. Nah, di sini penting sekali terjadi manajemen laktasi yang benar, yang baik. Kalau tidak, bisa membuat seorang ibu itu jadi bengkak payudaranya, atau bisa bayi tersebut tidak minum ASI secara maksimal. Jadi di sini penting sekali kita melakukan manajemen laktasi yang benar. Kita lihat dulu lambung bayi. Lambung bayi baru lahir dan banyaknya ASI. Kita bisa lihat di sini kalau hari pertama itu hanya sebesar buah ceri, jadi masih kecil sekali. Kita bisa bayangkan bagaimana ASI itu bisa keluar dari payudara, maksudnya terlihat keluar dari payudara kalau ASI hanya baru sebesar buah ceri ini. Jadi ASI itu keluar karena hisapan bayi. Coba kita ingat-ingat lagi, waktu kita menyusui, bayi itu menyusui bagaimana? Kuat sekali, kayak vakum kan, dia punya mulut kalau hisap kita punya payudara. Jadi yang bisa mengeluarkan ASI itu hanya dia, bukan diperas pakai tangan, bukan dipencet pakai tangan pada awal-awal setelah persalinan gitu. Yang berikutnya adalah hari ketiga masih sudah mulai besar, tapi belum juga terlalu besar. Habis itu 1 minggu, nanti 1 bulan baru sebesar telur ayam kampung. Nah, hormon yang mempengaruhi produksi ASI. Yang pertama adalah prolaktin. Pada saat bayi mengisap payudara, level hormon prolaktin dalam darah meningkat dan akan merangsang diproduksinya ASI dalam payudara untuk minum bayi berikutnya. Dalam minggu-minggu pertama setelah bayi lahir, semakin sering bayi mengisap, semakin banyak prolaktin yang dihasilkan, maka semakin banyak ASI yang dibuat. Prolaktin lebih banyak diproduksi pada malam hari, sehingga menyusui pada malam hari sangat penting untuk mempertahankan produksi. Jadi kita harus sering-sering menyusui bayi kita, apalagi malam hari, supaya bisa meningkatkan produksi ASI kita. Yang berikutnya adalah oksitosin, hormon oksitosin. Hormon yang berfungsi untuk mengalirkan ASI. Oksitosin memiliki refleks yang disebut dengan let down reflex atau milk ejection reflex yang membuat ASI keluar kencang dan memudahkan bayi untuk minum ASI. Oksitosin bekerja saat ibu merasa ingin menyusui dan bayi sedang mengisap. Juga muncul saat ibu menyentuh, mencium dan membelai bayinya. Apabila ibu dalam kondisi kesakitan, sedih, marah, maka refleks oksitosin akan terhambat dan aliran ASI-nya dapat terhambat. Jika ibu dapat dukungan dan merasa nyaman, maka ASI-nya dapat mengalir lancar. Sebaliknya, jika ibu tidak didukung suami atau keluarga, maka oksitosin terhambat dan ASI tidak lancar. Jadi oksitosin ini juga disebut dengan hormon cinta. Kenapa hormon cinta? Karena dia keluar pada saat ibu itu senang, saat ibu itu bahagia. Dan kebahagiaan itu bisa dia dapatkan ketika dia sedang dekat-dekat dengan bayinya, ketika dia lagi cium bayinya, dia peluk bayinya. Kalau kita yang menyusui, ibu-ibu yang menyusui itu kalau ingat-ingat lagi atau sekarang sedang menyusui,
pada saat kita menyusui itu sering terasa kayak cekit-cekit, kayak tiba-tiba ASI keluar sendiri, kayak ada bayi yang sedang menyusui begitu. Nah, itu yang disebut dengan let down reflex, karena kita saking bahagianya sedang memeluk bayi kita. Hari-hari pertama melahirkan, oksitosin menyebabkan rahim berkontraksi dan mengurangi perdarahan, sehingga wajar jika ibu merasakan perutnya sakit saat menyusui. Jadi kalau misalkan kita sudah menyusui sejak bayi itu lahir, saat menyusui kita sering merasakan sakit di perut kita. Itu hormon itu sedang bekerja membantu rahim berkontraksi sehingga perdarahan boleh berkurang dan cepat mengecil rahimnya. Bagaimana supaya banyak atau bagaimana supaya cukup? Kuantitas ASI dan kualitas ASI. Nah, untuk kuantitas ASI tersebut kita bisa lihat bagaimana bentuk daripada ASI tersebut. ASI tersebut cair. Jadi kita harus banyak minum. Kalau yang biasanya digadang-gadang 2 liter, kita harus minum 2 atau 3 kali lipat daripada yang biasanya kita minum. Karena ASI terus keluar. Jadi harus lebih banyak lagi untuk minum. Yang berikutnya adalah kualitas ASI. Kualitas ASI ini berasal dari makanan yang kita makan. Tentunya kita harus makan makanan dengan gizi yang seimbang. Ada karbohidrat di sana, ada protein di sana, lemak, vitamin dan juga mineral. Jadi kita harus lihat piring kita, semuanya harus lengkap setiap kali kita makan. Tidak perlu makan setiap habis menyusui makan, tetapi kita lebih melihat makanan kita itu memiliki gizi yang seimbang. Breast. Besar kecilnya payudara tidak menentukan banyak sedikitnya ASI. Puting tenggelam atau puting yang tidak keluar, itu ada alatnya untuk membantu puting itu untuk bisa keluar atau membentuk puting. Namanya nipple puller atau pembentuk puting. Jadi dari breast itu biasanya masalahnya adalah ini, puting tenggelam. Bukan masalah pada besar atau tidaknya payudara tersebut. Nah, dari babynya untuk mencegah adanya masalah itu pentingnya inisiasi menyusui dini. Rawat gabung 24 jam, posisi bayi di badan ibu, perlekatan mulut bayi ke payudara. Jadi 4 hal ini. Tadi kita sudah lihat 10 langkah dari WHO UNICEF. Nah, untuk dari babynya sendiri yang paling penting adalah inisiasi menyusui dini. Rawat gabung 24 jam, posisi bayi di badan ibu, dan perlekatan mulut bayi ke payudara. WHO UNICEF tadi sudah mengeluarkan 10 langkah agar sukses menyusui, yaitu salah satunya adalah inisiasi menyusui dini dan juga rawat gabung 24 jam. Posisi menyusui. Nah, posisi menyusui ini ada banyak. Kita bisa lihat di sini ada cradle position, cross cradle position, football, dan lain-lain. Nah, kalau untuk posisi ini yang paling penting untuk saya adalah posisi saat kita menyusui itu bayinya harus menghadap ke ibunya. Jadi kita sering lihat bayinya itu menghadap ke atas, mukanya saja yang menghadap ke ibunya. Jadi coba kita bikin seperti itu, pasti pegal, leher itu pegal. Jadi bayinya harus menghadap ke kita, mukanya harus menghadap ke payudara, supaya dia tidak merasa tidak nyaman karena badannya ke atas terus hanya kepalanya saja yang miring. Kalau untuk posisi-posisi banyak bisa disesuaikan dengan umur atau kenyamanan dari ibu dan juga bayi. Yang berikutnya adalah perlekatan. Nah, perlekatan ini sangat penting selain posisi. Jadi posisi dan perlekatan. Dagu bayi harus menyentuh payudara. Sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi. Jadi areola itu yang hitam di payudara sebelum puting dari payudara. Bibir bayi terlipat keluar. Jadi bibir bayi itu kayak mulut ikan begitu. Moncongnya begitu, seperti mulut ikan. Ya, seperti yang ada di gambar itu. Nah, yang berikutnya terasa seperti mulut terbuka lebar 130 sampai 160 derajat. Jadi mulut terbuka besar. Terasa seperti vakum tekanan negatif pada saat dia menyusui. Menyusui dengan irama, suara menelan, atau gerakan menelan. Jadi kita harus perhatikan ini perlekatan ini. Di atas itu ada
gambar step 1, 2, 3, dan 4 itu cara-cara kita supaya bagaimana bisa mencapai perlekatan yang baik ini. Jadi pada saat sebelum kita akan menyusui, bayi itu kan sudah berada di depan payudara kita. Kita taruh dulu puting payudara itu di hidungnya sambil menunggu dia membuka mulut yang paling lebar. Nah, pada saat dia membuka mulut yang paling lebar, baru kita arahkan lebih dekat supaya dia bisa menangkap payudara. Jadi kita bantu. Di awal-awal dia menyusui itu kita bantu sampai akhirnya bayi itu akan terlatih. Jadi bayi itu perlu juga latihan, ibu juga perlu latihan agar bisa mencapai perlekatan yang baik. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah irama dan suara menelan. Jadi bayi itu kalau dia menyusui, dia kecap-kecap, terus ada bunyi kayak menelan, glek-glek begitu, kecap-kecap, ada menelan. Atau kalau misalnya suaranya tidak terlalu kedengaran, itu bisa kita lihat lehernya itu kayak ada seperti dia menelan air putih. Jadi kalau kita mau lihat, kita boleh minum air putih, kita lihat di kaca bagaimana sih bentuk leher kita pada saat menelan. Hal-hal yang mengganggu perlekatan bayi. Posisi bayi dalam kandungan, proses persalinan yang sulit atau dan kelainan anatomi pada mulut bayi seperti sumbing, tangtai, dan liptai. Nah, ini contoh daripada tangtai dan liptai. Jadi ini yang belum banyak orang ketahui, tetapi sangat mengganggu dan bisa bikin stres orang tua, karena dia tidak hanya berdampak pada saat menyusui, tapi juga pada saat dia makan. Jadi kita bisa lihat kalau tangtai itu ada tali di lidahnya, di bagian bawah dari lidahnya itu ada tali. Jadi kalau kita bayi menyusui itu kan dia menghisap. Lidahnya itu terangkat ke atas sampai di langit-langit. Bayi yang memiliki tali lidah atau tangtai ini, lidahnya tidak mencapai langit-langit. Jadi pada saat dia menyusui, dia tidak menyedot ASI itu maksimal, cuma sebagian kecil, sehingga dia tidak mendapatkan ASI yang maksimal dan produksi ASI juga bisa menurun. Karena kan kita ingat laktogenesis 3 tadi, ASI diproduksi sesuai dengan isapan bayi. Jadi kalau dia hisap sedikit, ASI yang keluar juga sedikit, tidak banyak, begitu. Nah, yang berikutnya adalah liptai atau tali di bibirnya. Nah, pada saat perlekatan itu tadi kita sudah lihat, kalau perlekatan itu bayi harus membuka lebar mulutnya. Bayi dengan liptai atau tali bibir ini, dia tidak bisa membuka mulutnya dengan lebar, sehingga dia menjepit puting daripada ibunya, sehingga ibunya kesakitan. Nah, jadi kadang-kadang orang bilang, oh biasa itu kalau menyusui di awal-awal tuh suka sakit. Ya, bisa jadi karena belum terlalu baik manajemen laktasinya, tetapi bisa jadi juga karena ada liptai ini. Jadi ibunya kesakitan setengah mati, karena itu seperti disayat-sayat itu puting, bahkan bisa sampai lecet-lecet karena dia berusaha untuk menyusui. Bayi itu kalau menyusui kuat sekali, seperti vakum debu. Jadi dia berusaha untuk menyusui tapi tidak bisa, susah dia mau menyusui. Jadi akhirnya puting dari mamanya ini yang tersayat-sayat. Berikutnya adalah brain. Brain itu hormon daripada ibunya. Jadi tadi sudah dibahas ya di sebelumnya tentang hormon ini, kita sudah tahu prolaktin dan oksitosin. Prolaktin untuk produksinya supaya banyak, oksitosin untuk pengeluarannya supaya bayinya bisa minum. ASI dan menyusui adalah hal yang berbeda. Komposisi ASI berbeda setiap harinya, mengikuti pertumbuhan dan kebutuhan anak. Jadi ASI tiap hari itu berbeda, tidak sama. Jika memutuskan untuk memberikan ASI perah, usahakan untuk memberikan yang paling segar dan tetap menyusui anak saat berada bersama anak. Perah ASI dan penyimpanan dilakukan 1 minggu sebelum akan dimulai pemberian ASI perah, karena di waktu sebelumnya adalah waktu untuk bonding antara ibu dan bayi agar menyusui dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau orang tua yang memutuskan untuk oke, saya 3 bulan saja dan akan berencana untuk ASI perah, itu harus ada hal-hal yang dipikirkan. Yang tadi sudah dikatakan,
paling segar, paling baik gitu. Jadi harus ada kerja keras karena setiap hari ASI itu berubah, tidak sama. Yang berikutnya pra ASI itu jangan dari jauh-jauh hari. Jadi ada yang karena saya ASInya sekarang lagi banyak ini, jadi saya pra sampai berfreezer nanti dikasihkan nanti. Itu kurang bagus karena ASI itu berubah setiap hari. Jadi nanti 1 minggu sebelum akan disimpan untuk minggu berikutnya. Pokoknya yang paling segar, yang paling baik. Jangan disimpan terlalu lama, walaupun kalau di freezer bisa bertahan lama. Cara memerah ASI ada beberapa cara. Yang pertama adalah perah tangan. Perah tangan ini dengan membentuk huruf C di payudara, lalu bisa lihat di gambar, lalu kita dorong ke belakang, lalu kita pencet. Nah, ada keuntungan, kelebihan dan kekurangan. Kalau perah tangan, kelebihannya adalah kecil sekali resiko untuk terjadi sumbatan di payudara, tetapi kekurangannya adalah kekurangannya adalah harus latihan lebih baik lagi agar bisa lebih maksimal perahan ASI-nya. Yang berikutnya adalah silikon pump. Silikon pump itu yang di sebelahnya. Silikon pump ini yang bisa nempel ke payudara, jadi dia bisa dipencet terus nempel ke payudara. Jadi pada saat pompa itu kita pencet-pencet dia punya pump itu. Nah, kalau ini kelebihannya bisa dipakai juga pada saat awal-awal menyusui, itu suka ada yang menetes-menetes. Pakai silikon pump ini bisa disimpan ASI-nya, jadi bisa diminum untuk nanti, tidak kebuang sia-sia. Terus pompa manual, pompa digital. Pompa manual dan digital ini kurang lebih sama. Biasa juga kalau beli digital dapat yang manual. Hanya kekurangannya adalah bisa terjadi sumbatan di payudara. Tetapi memang banyak yang lebih suka pompa dengan alat digital karena lebih cepat dan lebih banyak. Gitu. Jadi kembali lagi kepada ibu yang akan memerah ASI. Cara memberikan ASI tidak harus selalu pakai DOT. Bahkan DOT itu kan sebenarnya tidak dianjurkan bagi ibu menyusui karena akan membuat bayi itu bingung puting, bisa menurunkan produksi ASI dan lain-lain. Di sini ada cup feeder. Cup feeder itu yang gelas ada moncongnya, yang plastik, yang paling depan. Yang tidak bisa dilihat dengan baik. Itu ada juga gelas Loki, itu yang kaca paling ujung. Ada juga pipet. Pipet itu yang biasa juga dipakai untuk minum obat. Spuit itu juga yang seperti suntikan tapi jarumnya dilepas. Dan yang berikutnya adalah sendok botol. Nah, media-media ini bisa dipakai untuk memberikan ASI kepada bayi, tidak harus pakai DOT. Yang paling enak sih sebenarnya adalah sendok botol, karena sendok botol itu tinggal dipencet, terus dikasih minum bayinya seperti dia lagi makan, dan itu bayi itu lebih ini sebenarnya lebih bagus dia minum pakai sendok daripada yang lain-lain. Tapi bisa dicoba satu-satu mana yang cocok. Cara penyimpanan ASI. Cara penyimpanan ASI ini ada di suhu kamar, di lemari pendingin, dan juga di freezer. Nanti bisa lihat sendiri, mungkin bisa di screenshot terus baca lagi bagaimana cara menyimpan ASI. Nah, media penyimpanan ASI ada botol kaca, ada botol plastik, dan juga kantong ASI. Yang jelas kalau beli untuk medianya itu harus ada dia punya takaran, jadi kita tahu berapa cc yang kita simpan. Cara menghangatkan ASI. Nah, kalau cara menghangatkan ini, kalau ASIPnya itu di freezer, diturunkan dulu ke chiller, kulkas bawah 12 jam supaya cair dulu, baru nanti bisa dihangatkan. Kalau cuma di kulkas bawah di chillernya bisa langsung dihangatkan. Jadi suhunya diturunkan secara bertahap. Nah, kalau di plastik medianya itu harus dipindahkan dulu ke gelas kaca atau gelas apapun lalu dihangatkan. Cara dihangatkan itu hanya direndam di wadah yang berisi air hangat. Jadi tidak dimasak lagi atau dipakaikan microwave, tidak, hanya direndam saja sampai ASIPnya itu hangat baru diberikan ke bayi. Jadi tidak ada orang tua yang tidak baik, apapun asupan anak sebelumnya, orang tua terus belajar dan berusaha melakukan yang terbaik untuk anak. ASI adalah salah satu rancangan Tuhan bagi manusia untuk hidup sehat seutuhnya. Jadi, hidup sehat seutuhnya tidak dimulai sejak kita dewasa atau tahu makan, tetapi sejak pada saat
menjadi seorang bayi. Jadi dari bayi lahir dia sudah belajar untuk menjadi sehat seutuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih dokter untuk pembahasan yang luar biasa ya, sudah kita dengarkan bersama dan kita akan bertanya-tanya lebih lanjut ya. Dokter mungkin bisa ceritakan atau menjelaskan lebih lanjut atau tekankan apa sebenarnya ASI eksklusif ini, dokter? Ya, jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI kepada bayi selama 6 bulan tanpa apapun. Jadi walaupun setetes air juga sebenarnya tidak boleh. Benar-benar hanya ASI sampai 6 bulan. Baik, itu harus ditekankan ya, tidak ada apapun yang lain-lain, termasuk air ya dokter? Ya. Baik, apa manfaat bagi ibu dan bayi dari ASI eksklusif ini dibandingkan dengan mereka yang campur air sedikit, campur makan pendukung ASI seperti itu? Ya, kadang-kadang suka ada yang begitu ya. Jadi yang jelas dalam 6 bulan itu ada pencapaian yang harus kita dapatkan, makanya kenapa harus 6 bulan? Salah satunya adalah untuk membentuk antibodinya. Jadi tentu kalau kita campur dengan yang lain, itu akan mengganggu proses itu. Jadi kita juga sudah lihat bahwa pembentukan antibodi di pencernaan juga kan terbentuk. Jadi kalau kita kasih yang lain, akan mengganggu proses itu. Jadi sebaiknya jangan kita kasih air, apalagi makanan lain seperti pisang dan lain-lain. Hanya ASI tok. Baik, dengan kata lain memang tidak akan sepenuhnya juga ya hasil maksimalnya tidak dapat ya manfaatnya. Baik, untuk kenyataan yang sering terjadi, tidak semua ibu bisa memberi ASI pada anak mereka. Nah, penyebabnya itu beragam. Paling sering itu karena ASI dari sang ibu katanya tidak cukup. Apa saja hal-hal yang jadi penyebab ASI sang ibu tidak cukup, dokter? Nah, kalau untuk ASI tidak cukup, sebenarnya bukan ASI tidak cukup ya, ASI selalu cukup. Tapi itulah gunanya kita memiliki pengetahuan seperti yang tadi kita sudah lihat ya. Jadi di tahap ketiga tadi yang sudah sempat saya bahas laktogenesis 3 itu hari dia bergantung ya, setelah 9 hari itu terjadi ketika bayi itu menghisap banyak, produksi juga banyak. Nah, makanya di situ pentingnya manajemen laktasi. Gitu. Jadi posisi dari bayi tersebut pada saat menyusui, perlekatannya ke payudaranya bagaimana, itu penting sekali. Kalau itu tidak bisa dicapai dengan baik, maka produksi juga tidak akan maksimal. Dan juga kita harus mencari apa sih masalah-masalah yang ada pada ibu, bayi, dan juga payudara. Itu yang tadi sempat saya sampaikan, baby, breast, dan brain. 3 hal ini kita harus lihat. Kalau pada ibunya mungkin putingnya tenggelam, kalau pada bayinya mungkin bibirnya sumbing, atau dia punya tali lidah atau tali bibir, itu bisa mengganggu produksi ASI. Dan dari brainnya si ibu, mungkin dia lagi stres, ada yang dia pikirkan, itu juga mengganggu produksi dari ASI tersebut. Jadi itu harus kita cari dulu. Jadi bukan berarti ASI itu tidak cukup, tapi kita harus cari tahu dulu apa yang kira-kira bisa membuat produksi ASI kita itu menurun. Baik, dokter. Sehubungan dengan dokter sempat katakan bahwa ASI itu baik untuk saluran pencernaan bayi ya, dokter. Iya. Tapi kenyataannya ada beberapa orang tua ya yang menganggap bahwa bayi mereka itu justru kuat, dokter, jika diberikan contohnya baru 3 bulan, kemudian sudah dikasih buah, kemudian pencernaannya aman-aman saja, terlihat seperti itu. Jadi kata mereka, oh anak saya kuat. Apakah ada dampak di kemudian hari untuk praktek-praktek seperti itu? Ya, kalau kita lihat sendiri dampaknya ada dan dampaknya sangat besar. Jadi bukan berarti 1 ibu, 2 ibu, 3 ibu bilang anaknya baik-baik saja, terus anak kita akan baik-baik saja kita kasih makanan seperti itu. Kita lihat faktanya itu berdampak tidak baik kepada pencernaan sang bayi. Walaupun sekarang ada MPASI dini. MPASI dini itu sekitar usia 4 bulan, tetapi itu juga atas indikasi medis dan sudah diperhatikan oleh yang mengetahui tentang MPASI dini ini atau dokter anak, bisa lihat apakah dia sudah mampu atau tidak. Jadi tidak bisa kita patok bahwa oh karena ibu itu bilang kuat dan lain-lain,
Terus anak kita juga mau kasih hal itu karena resikonya itu sangat besar ke anaknya itu sendiri. Pencernaannya bisa terganggu, bisa tersumbat dan lain-lain. Jangan sampai kita menyesal nanti. Baik dokter. Tadi juga dokter sempat sebutkan bahwa ibu yang tidak membersihkan payudara ya sebelum menyusui dapat memperkenalkan bakteria kepada sang bayi. Nah, boleh dipertegas apakah tindakan atau praktik seperti ini baik atau tidak bagi bayi? Nah, tidak membersihkan ini bukan berarti kita tidak menjaga kebersihan, tidak. Tetapi kan menyusui itu kan sedikit-sedikit menyusui gitu. Jadi sebagaimanapun usaha kita untuk bersih, tapi kadang-kadang tetap bakteri itu ada maksudnya. Nah, jadi pada saat itulah kita memperkenalkan bakteri kepada anak kita. Jadi bakteri yang ada di sekitar areola itu yang masuk ke dalam pencernaan daripada bayi kita dan membentuk antibodi. Nah, bahkan ada juga yang bilang seperti ini, dokter yang bilang begini, kalau kita flu, ibunya flu, itu kan virus. Nah, pada saat kita menyusui bayi, virus itu akan membentuk antibodi ke anak kita, ke bayi kita gitu. Jadi itulah keajaiban daripada ASI tersebut. Baik, dengan kata lain kita bukan berarti akan membiarkan itu dengan sembarang ya, tidak menjaga kebersihan lalu kemudian berikan ASI. Iya. Baik, terima kasih dokter. Nanti kita sambung lagi dengan topik yang sama, ibu dan ASI ya dokter. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita langsung kembali kepada narasumber kita, Dr. Sabrina Nusawakan. Dokter, kita sambung ya diskusi kita. Untuk ibu yang melewati cesarean surgery atau melahirkan secara dioperasi, apakah aman untuk tetap memberikan ASI kepada sang bayi? Walaupun mereka mengkonsumsi antibiotik mungkin pada saat itu. Bagaimana tanggapan dokter? Ya, untuk antibiotik sendiri kan ada yang aman untuk bayi. Baik. Nah, jadi bisa tetap diberikan ASI kepada bayinya. Cuma memang harus didampingi oleh seorang dokter anak atau seorang konsultan menyusui supaya lebih kita lebih tahu bagaimana ini prosesnya. Apakah dia dikasih ASI perah dulu atau bisa langsung atau bagaimana nanti mereka yang bantu ibunya dan bayinya untuk bisa tetap mendapatkan ASI. Baik dokter. Katanya salah satu keuntungan dari mereka yang melahirkan normal dibanding dengan yang operasi, waktu atau jangka waktu memberikan ASI itu langsung kepada bayi itu berbeda. Apa benar begitu? Sebenarnya lebih ke begini sih. Jadi ASI itu atau menyusui itu bisa berhasil juga karena proses persalinan. Memang kalau seksio cesarea atau operasi lebih tinggi resiko untuk cepat menyusui, terjadi proses menyusui karena ada proses traumatik antara ibu dan bayi, jadi lebih ke psikologisnya. Tetapi kalau persalinan normal itu lebih cepat untuk bisa menyusui. Tapi bukan berarti seorang ibu yang dioperasi tidak bisa menyusui, bisa sekali menyusui, tapi memang butuh ada pendampingan supaya bisa tetap menyusui dengan baik. Baik dokter. Dokter, ini sering terjadi ya di praktek-praktek di rumah sakit mungkin ya. Pada saat bayi itu dilahirkan, bayi sering dirawat di ruang NICU ya, khusus untuk bayi yang baru lahir, ruangan seperti itu. Nah di situ sering bayi diberi susu formula daripada mengganggu ibunya yang baru saja melahirkan. Apakah praktek-praktek seperti itu masih mengganggu proses yang namanya program ASI eksklusif, dokter? Iya benar, itu sangat mengganggu. Sebenarnya tidak boleh, karena memang ASI eksklusif itu harus benar-benar minum ASI selama 6 bulan. Saya tidak tahu kalau sekarang masih terjadi seperti itu atau tidak, tetapi pada pengalaman saya sendiri tidak. Jadi harus ibunya tahu dulu, ini bisa diberikan susu formula dulu atau
mau langsung diberikan ASI. Karena sekali lagi saya ingatkan Ya. ada undang-undangnya. Jadi semuanya harus dibicarakan dengan orang tuanya mengenai ASI atau asupan dari bayi baru lahir. Nah, jadi harus ditekankan ya kalau Iya. terjadi praktik seperti itu tidak boleh ya sebenarnya iya, ya, sebenarnya tidak boleh. bukan cara mereka untuk memberi Iya. susu pada bayi karena tidak mau ganggu Iya. orang tuanya ya, tidak boleh. Oke, baik dokter. Dokter, apa dampak pada ibu jika kiranya mereka ujung-ujungnya gagal berikan ASI eksklusif ini? Nah, kalau dampak kepada ibu sebenarnya kita harus lihat dampak yang bagaimana juga, Ya. karena untuk asupan kepada anak ini kan keputusan orang tua itu berbeda-beda. Nah, kalau saya sih kalau dampak lebih ke mungkin kalau ibunya ingin menyusui tapi ada punya masalah gitu. Nah, kalau itu dampaknya banyak sekali dari psikologisnya, dari kesehatan payudaranya, bisa membengkak, infeksi dan lain-lain begitu. Jadi kita lihat dulu bagaimana motifnya, apakah dia memang mau menyusui Ya. atau tidak. Kalau tidak biasanya tidak akan berdampak karena itu keputusannya. Tapi kalau misalnya dampaknya itu karena dia mau menyusui tapi punya masalah, nah dampaknya itu bisa banyak yang terjadi. Gitu. Baik dokter. Kemudian sehubungan dengan perbedaan antara memberi ASI kepada bayi langsung, kontak langsung dengan mereka yang mungkin terhalang karena pekerjaan ya, jadi harus peras dulu, diperah dulu, Iya. kemudian ditaruh di refrigerator kulkas, dulu ya, di iya. kulkas dulu, kemudian baru diberikan kepada anak. Apakah perbedaan nutrisi dari ASI ini akan menurun jika melakukan proses itu atau mungkin ada juga faktor-faktor lain? Ya benar. Jadi kalau untuk perbedaan nutrisi itu ada nutrisi yang berkurang pada saat diberikan ASI perah, tetapi masih lebih baik daripada diberikan yang lain. Karena kasihan juga sebenarnya kalau misalkan kita memaksakan seorang ibu untuk tidak bekerja, nanti tidak ada ibu dokter, tidak ada ibu guru gitu. Jadi masih lebih baik kalau dia berikan ASI perah. Tetapi yang paling terbaik adalah direct breastfeeding, menyusui langsung. Jadi dengan kata lain kita harus lebih menekankan ya, Ya. kalau bisa mengusahakan memberi Untuk langsung, menyusui langsung, ya daripada iya. diperah, Iya. lebih baik diberi langsung. Atau kalau misalnya ASI perah boleh yang paling segar, nanti kan pulang sebisa mungkin menyusui langsung. Yang penting jangan kasih dot Baik, atau dokter. empeng. Iya. Baik. Sekarang kita masuk dalam mitos dan fakta ya dokter. Ukuran besar kecil payudara mempengaruhi banyak tidaknya produksi ASI. Benar, fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Kemudian jika bayi lebih sering menyusu, itu tanda ia tidak dapatkan ASI yang cukup. Mitos juga. Mitos juga. Kemudian posisi ibu menyusui mempengaruhi kenyamanan ibu dan bayi. Ya itu fakta. Fakta. Kemudian ASI eksklusif dapat mempersulit bayi menerima makanan penunjang ASI setelah usia 6 bulan. Justru sebaliknya. Kalau Sebaliknya dia ya? menyusui langsung, dia lebih bisa makan lebih baik pada saat MPASI. Baik. Kemudian tidak baik membangunkan bayi yang sedang tidur untuk menyusu karena mengganggu kebutuhan istirahat sang bayi. Fakta atau mitos? Kalau untuk awal-awal kelahiran itu mitos. Karena pada awal kelahiran bayi itu cepat lapar. Karena ASI itu lebih mudah dicerna daripada yang lain. Tapi apakah butuh untuk dibangunkan pada saat sorry. makan? Butuh untuk dibangun? Iya. Oh. Jadi tiap 2 jam, kalau misalnya udah kelamaan nih, sudah lebih dari 2 jam dia belum bangun untuk menyusui, di awal-awal kelahirannya tidak apa-apa, bangunkan saja. Baik. Menyusui. Itu juga cara kita membangun pola makan mungkin juga ya? Iya. Baik dokter. Kemudian menyusui mengubah bentuk payudara sang ibu. Sejak hamil bentuk payudara seorang ibu itu sudah berubah. Iya, banyak Jadi, faktor juga kayaknya. Iya, jadi bukan karena menyusui saja, tapi hamil sudah berubah. Kemudian payudara harus diberi istirahat katanya agar menghasilkan ASI yang lebih banyak. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Iya. Lebih banyak memberi mungkin produksinya akan lebih Akan banyak ya baik. dokter. Semau bayi. Iya. Iya. Kemudian menyusui dapat mencegah kehamilan. Mitos atau fakta? Sebenarnya bingung juga sih, itu fakta sebenarnya, tetapi sering terjadi keceplosan juga. Makanya sekarang walaupun ASI eksklusif, dipertimbangkan juga untuk menjalani KB. Mungkin karena pada saat kita sudah mulai menstruasi lagi ya, tetap harus Iya. waspada ya, walaupun Tetap masih harus waspada, iya. masih ASI. Oke. Kemudian yang terakhir, ibu menyusui tidak boleh makan sembarangan katanya dokter. Mitos atau fakta? Sebenarnya bisa mitos, bisa makan sembarangannya. Ini makan sembarangan seperti apa? Mungkin Tapi kalau peris-perisan gitu. Atau enggak. Kalau peris-perisan dan lain itu tidak, itu mitos. Tapi sembarangan kalau di luar bentuk makanan. Oke.
tapi selama itu masih makanan tidak ada masalah. Tidak masalah ya, walaupun yang penting gizinya seimbang. Dengan mereka yang makan makanan pedas tidak masalah. Kalau pedas sebenarnya bukan bayinya ikut kepedasan, tetapi ada bayi-bayi yang sensitif. Pencernaannya ya dokter atau apa? Bisa mungkin pencernaan, tapi dia lebih ke sensitif, bukan karena dia merasakan pedas daripada makanan ibunya. Cuma kadang dia suka merah-merah. Jadi merah-merah pada bayi bukan selamanya itu alergi. Mungkin makanan ibunya yang dia belum bisa terima. Baik, terima kasih dokter untuk pembahasan dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Dan pemirsa sekalian, luar biasa sangat menarik pembahasan kita di malam hari ini. Masih ingin bertanya-tanya lebih lanjut, tetapi waktu tidak mengizinkan kita akan harus segera menutup pembahasan kita di malam hari ini. Dan di akhir pembahasan ini kami ingin minta kepada dokter Sabrina ya, untuk sedikit mungkin memberikan closing statement, apa saja yang penting untuk diingat dan disimpan oleh sahabat live sekalian. Dipersilakan. Baik, untuk orang tua yang sekarang sedang memberikan ASI atau yang berencana untuk memberikan ASI kepada anaknya, kita harus ingat bahwa hari-hari pertama kelahiran seorang bayi itu adalah momen yang penting untuk keberhasilan menyusui, mulai dari persalinan normal, tanpa komplikasi, inisiasi menyusui dini jangan lupa, rawat gabung juga 24 jam ibu dan bayi, dan dukungan dari suami dan keluarga. Jadi hal-hal ini harus benar-benar diperhatikan supaya menyusui itu bisa berjalan dengan lancar. Sejak hamil mungkin bisa ajak suami dan keluarga untuk bisa mengetahui tentang ASI dan menyusui ini supaya semuanya bisa saling mendukung, supaya menyusui ini bisa dicapai dengan baik. Mungkin itu saja. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih dokter. Jadi penting ya orang-orang sekitar juga menjadi bagian dalam program ASI eksklusif ini. Terima kasih untuk pesannya dokter. Kita akan segera tutup pembahasan kita. Bisakah minta dokter untuk tutup kita di dalam doa? Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini kami boleh berbicara mengenai ASI yang telah dibuat Tuhan untuk anak-anak yang lahir ke dunia ini. Tuhan kiranya mampukan setiap orang tua untuk memberikan ASI kepada anak-anaknya agar rencana Tuhan boleh didapatkan oleh setiap anak, mereka bisa bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada dokter untuk waktu dan kesempatan untuk hadir menjadi narasumber kita di malam hari ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya dokter. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live sekalian yang sudah dengan setia mengikuti program ini dari awal hingga akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Jangan lupa saksikan kembali Cornelius Media pada esok hari dalam program Teduh dan Dig Deep Insight Growth pada pukul 18.30 tepat waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami di malam hari ini, jangan lupa untuk share video kita kepada keluarga dan sahabat yang Anda cintai. Jangan melewatkan pembahasan episode live selanjutnya minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam sehat.